cara untuk berdiskusi dan mengambil jalan tengah dari semua ini tadi. Harapannya apa yang terjadi ini tadi bisa menjadi sebuah hal untuk mereka berdua, Pak Dodi dan Pak Faisal ini tadi, untuk bisa berjumpa, Pak Dodi bertabayun untuk menyelesaikan permasalahan ini dan nggak usah jadi polemik yang berkepanjangan. Semakin lama episode ini akan semakin membuat Gala nanti akan malu dengan apa yang terjadi di antara kedua kakeknya ini tadi. Dan harapannya ini akan bisa berakhir seperti ramalan saya di Lebaran nanti dan mereka berdua akan berpelukan, berdamai dan juga akhirnya bisa bersama-sama membesarkan Galaska Andriansyah hingga usia dewasanya nanti. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada yang menarik dari Dodi Sudrajat saat dihipnotis oleh Uya Kuya. Hal ini dianalisa oleh Denny Darko. Apakah omongan Dodi ini benar atau hanya settingan? Karena ini menjadi pembahasan ramai di media sosial. Netizen meragukan bahwa acara hipnotis Uya Kuya yang menghipnotis Dodi dan Mayang itu bukan merupakan settingan. Netizen curiga ini hanya settingan belaka. Nah, untuk itu ahli tarot Denny Darko menganalisa hal itu. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari pikiran rakyat Depok. Dodi Sudrajat dihipnotis Uya Kuya. Denny Darko mengatakan hire seorang konsultan yang bisa menahan dia bicara. Ayah dari almarhumah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, baru-baru ini dihipnotis oleh Uya Kuya. Uya Kuya menghipnotis Dodi Sudrajat dengan tujuan dirinya bisa menjawab polemik yang akhir-akhir ini terjadi. Kendati demikian, jawaban Dodi Sudrajat kemudian diragukan oleh netter. Apakah itu merupakan jawaban benar yang memang benar dari lubuk hati yang terdalam dari Dodi Sudrajat atau hanya settingan belaka? Dodi dihipnotis atau tidak masih menjadi banyak pertanyaan dari netizen. Kemudian Denny Darko pun menganalisa apakah perkataan Dodi itu benar atau tidak sesuai dengan kartu yang ia buka. Dalam hal ini Denny Darko mengatakan bahwa Dodi Sudrajat memiliki ketakutan atas apa yang dia ucapkan dalam media manapun. Memang benar ada ketakutan dari seorang Pak Dodi ini tadi, bahwa apa yang dikatakan ini akan menjadi sesuatu yang terus kemudian akan bisa dipergunakan untuk melawan dia, ujar Denny Darko. Nah, memang benar ada ketakutan dari seorang Pak Dodi ini tadi, bahwa apa yang dikatakan ini akan menjadi sesuatu yang terus kemudian akan bisa dipergunakan untuk melawan dia. Seharusnya Dodi Sudrajat menurut Denny Darko lebih berhati-hati dalam mengutarakan pendapat atau pernyataannya. Tapi harusnya jika ini memang terjadi, Pak Dodi harusnya lebih berhati-hati lagi, ujar Denny Darko. Tapi harusnya jika ini memang terjadi, Pak Dodi harusnya lebih berhati-hati lagi atau seperti yang... Kendati demikian, Dodi Sudrajat saat ini menurut Denny Darko sudah tidak sekontroversi sebelumnya. Seperti yang saya katakan, hire seorang lawyer atau konsultan yang bisa menahan dia berbicara. Artinya Dodi diminta menyewa seorang konsultan agar dia lebih baik berbicara di depan publiknya. Rupanya lawyer yang sekarang ini lebih bisa untuk komunikasi dengan Dodi, dan Pak Dodi ini juga tidak sekontroversi dulu, ujar Denny Darko. Ini memang terjadi, Pak Dodi harusnya lebih berhati-hati lagi atau seperti yang saya katakan, meng-hire seorang lawyer atau seorang PR konsultan yang bisa menahan dia untuk berbicara. Rupanya lawyer yang sekarang ini lebih bisa untuk berkomunikasi dengan Pak Dodi, dan Pak Dodi ini juga nggak sekontroversi dulu. Denny Darko menjelaskan jika ketakutan Dodi Sudrajat dalam mengutarakan pendapatnya karena takut dijadikan bahan untuk melawan dirinya. Pak Dodi ini seorang manusia yang juga merasa takut untuk salah berucap, takut digoreng, dan dia ini takut juga apa yang dikatakan ini tadi akan dipergunakan untuk melawan dia, ujar Denny Darko.
Solusi menurut Denny Darko untuk Dodi Sudrajat, jika takut salah dalam memberikan pernyataan, no comment, atau memilih tidak berkomentar bisa menjadikan solusi. Tapi kembali lagi di sini, jika memang itu terjadi lagi, Pak Dodi ada baiknya Anda cobalah untuk no comment saja dan jangan berucap apapun, ujar Denny Darko. Ada ketakutan dari seorang Pak Dodi ini tadi, bahwa apa yang dikatakan ini akan menjadi sesuatu yang terus kemudian akan bisa dipergunakan untuk melawan dia. Tapi harusnya jika ini memang terjadi, Pak Dodi harusnya lebih berhati-hati lagi, atau seperti yang saya katakan, meng-hire seorang lawyer atau seorang PR konsultan yang bisa menahan dia untuk berbicara. Rupanya lawyer yang sekarang ini lebih bisa untuk berkomunikasi dengan Pak Dodi, dan Pak Dodi ini juga nggak sekontroversi dulu. Nah, dilihat dari sini sebenarnya ternyata Pak Dodi ini seorang manusia yang juga merasa takut untuk salah berucap, takut untuk digoreng, dan dia ini takut juga apa yang dikatakan ini tadi akan dipergunakan untuk melawan dia. Tapi kembali lagi di sini, jika memang itu terjadi lagi Pak Dodi, ada baiknya Anda cobalah untuk no comment saja dan jangan berucap apapun. Karena memang akhirnya sepertinya ada satu stand tertentu atau cap tertentu kepada figur Pak Dodi ini. Nah, begitulah analisa Denny Darko untuk Dodi yang kemudian dihipnotis oleh Uya Kuya dan juga Mayang. Dalam wawancara di podcast dari Uya Kuya itu memang Dodi beberapa kali mengungkapkan pernyataan yang bikin kontroversi lagi, yakni soal aib Vanessa yang hamil duluan. Padahal di situ banyak yang mengatakan bahwa Vanessa sudah kawin siri dengan Bibi sebelum hamil Galaskai Ardiansah. Nah, begitulah. Dodi juga mungkin kesulitan untuk tidak mau diundang di podcast dan media karena dia juga butuh uang kan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan gaya hidupnya juga sudah terlanjur tinggi sehingga mau nggak mau karena butuh uang dia harus mau diundang ke podcast dan juga diundang ke media-media yang lain. Padahal banyak yang mengundang Dodi hanya untuk dipermalukan dan untuk dijebak pernyataan-pernyataannya yang selalu kontroversial itu. Cara untuk berdiskusi dan mengambil jalan tengah dari semua ini tadi. Harapannya apa yang terjadi ini tadi bisa menjadi sebuah hal untuk mereka berdua, Pak Dodi dan Pak Faisal ini tadi, untuk bisa berjumpa. Pak Dodi bertabayun untuk menyelesaikan permasalahan ini dan gak usah jadi polemik yang berkepanjangan. Semakin lama episode ini akan semakin membuat Gala nanti akan malu dengan apa yang terjadi di antara kedua kakeknya ini tadi. Dan harapannya ini akan bisa berakhir seperti ramalan saya di Lebaran nanti, dan mereka berdua akan berpelukan, berdamai, dan juga akhirnya bisa bersama-sama membesarkan Galaskai Ardiansah hingga usia dewasanya nanti.